ketika bangsa Israel menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saudara, melalui kisah Daud dan Goliat ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Daud memiliki keberanian. Pada peperangan masa lalu dikenal istilah duel. Pertarungan antara dua orang yang mewakili pihak yang berperang. Tentunya muncul di benak kita, mengapa Daud yang maju mewakili bangsa Israel? Bukankah ada tentara Israel pada waktu itu? Mengapa tidak ada orang lain yang maju? Saudara, karena dari seluruh pasukan Israel, hanya Daud yang memiliki keberanian melawan Goliat. Selama 40 hari Goliat menantang tentara Israel untuk melawan dia. Namun tidak ada satu orang pun yang berani. Hanya Daud seorang diri yang ketika itu berada di sana dan punya keberanian maju melawan Goliat. Satu hal yang sangat penting ini, berani menghadapi realita yang ada. Saudara, berani menghadapinya. Tuhan di sampingmu, saudara. Kenapa engkau harus gentar? Kenapa engkau harus stres? Kenapa begitu beban beratmu? Ingat, ada Tuhan yang bersamamu. Saudara, yang kedua, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sebelum bertarung, Daud diremehkan oleh orang banyak. Dia diremehkan oleh saudaranya, diremehkan oleh Raja Saul, diremehkan oleh Goliat. Namun Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Daud tidak serta-merta merasa minder dan menjadi lemah. Tetapi dia tetap memiliki satu keyakinan. Bersama dengan Tuhan, aku menang. Keyakinan ini semakin menguatkan. Ketika Daud dengan penuh keyakinan yang seperti ini menghadapi Goliat, kita lihat di sana. Kemenangan Tuhan berikan. Yakin, tidak tergoyahkan. Yang ketiga, Daud punya kemampuan. Dia berlatih dan mempersiapkan diri di hari-hari yang biasa dia jalani. Daud yang maju ke medan perang bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Daud yang dipakai Tuhan bukanlah orang yang hanya bermalas-malasan, kemudian dilawat Tuhan. Melainkan Daud mempunyai kemampuan dan mengembangkannya. Daud bekerja keras, mempersiapkan diri dengan baik. Ketika dirinya diragukan Saul, Daud berkata, dia biasa menghadapi beruang dan singa. Iman itu tidak langsung ada, tapi iman itu bertumbuh. Bertumbuh melalui apa? Melalui kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu semakin menuntun kita untuk maju di dalam Tuhan. Tuhan, kenapa gelombang ini begitu keras menerpa aku? Kenapa begitu banyak tantangan di hadapanku? Namun kita lupa, ada Tuhan. Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, poin yang keempat itu, Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Ini faktor yang terpenting. Ya, kemenangan Daud bukan kemenangan yang asal saja, tapi kemenangan Daud berasalkan dari dia mengandalkan Tuhan.